Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. At-talibat hafizakunallahu jami'an. هذا هو الدرس الثاني من مادة الأدب والأخلاق. هذا هو اللقاء الثاني من مادة الأدب والأخلاق. ونحن بدأنا في الأسبوع الذي قبله في باب الإخلاص في صفحة 12 هنا. قرأنا في باب الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت. قرأنا الأحاديث، حديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنية ونصيحة الكاتبة بالتقوى، وكذلك الأخير الحديث عن أن الله سيتكلم مع العبد يوم القيامة بدون الترجمان، والترجمان هو المعبر بلغة عن لغة. Hari ini kita lanjutkan. Tadi adalah Ustadz mengulang apa yang sudah kita bacakan minggu lalu, bahwa kita sudah selesai membaca yang ada pada halaman 12, yaitu pada judul bab dan hadis yang terkait. Al-Yaum, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada halaman 13, dan ini masih berkaitan dengan apa yang dibacakan sebelumnya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa di hadis yang terakhir yang kita baca, yang ini hadis Adi bin Hatim yang atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada setiap hamba tanpa penerjemah dan seterusnya. Dan perhatikan pada akhir hadis bahwa Nabi SAW mengatakan fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Maka bertakwalah kalian. Bertakwa dalam arti takutlah kalian ataupun hindari diri kalian an-nara, dari api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Artinya walaupun dengan bersedekah dengan setengah kurma. Kalau kita memiliki satu kurma dan kita membutuhkannya, maka kita belah dua, yang separuhnya lagi diberikan kepada orang yang lain yang membutuhkannya. Itu insya Allah akan dapat menghindarkan seseorang dari api neraka. Maka sekarang pembahasannya adalah wattaqwa, atau at-taqwa adalah karena dikatakan bertakwalah kalian, takutlah kalian dari api neraka. Maka apa yang dimaksud dengan takwa, inilah yang akan dijelaskan pada halaman ini. Wattaqwa kalimatun jami'ah. Takwa adalah sebuah kata yang mencakup. Fahiya ibaratun an ta'atillah wa ta'ati rasulih. Dan dia ibaratnya ataupun ringkasannya adalah secara global, secara umum, an ta'atillah berupa ketaatan kepada Allah dan juga ta'at rasulihi, taat kepada rasulnya. Itu gambaran globalnya daripada takwa. Seseorang yang taat pada Allah dan rasulnya, dialah yang bertakwa. Dan kenapa juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Karena Allah menciptakan kita dengan maksud, yaitu beribadah. Wallahu, bisa dilihat di sini kelanjutannya, wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abathan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak menciptakan kita sia-sia. Allah menciptakan kita untuk ibadah, berarti kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Karena
Allah lah yang menciptakan. Kemudian di sini disebutkan beberapa ayat yang paling atas sekarang. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum, apakah kalian menyangka, annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami?" Artinya jawabannya tentu tidak. Artinya ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian sia-sia? Nah, jawabannya tidak. Tentu tidak sia-sia maksudnya. Dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Ayat kedua yang disebutkan di sini, yang paling atas sekarang. Wa qala ta'ala, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tujuan diciptakannya langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara keduanya. Kita ada di antara langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa Allah ciptakan itu semua bukan main-main, ada tujuannya. Ad-Dukhan ayat 38 dan juga 39. Wa qala ta'ala, ayat yang berikutnya yang atas sekarang. Wa qala ta'ala, "Khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Ada kekurangan ma di awal ayat. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah kami ciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Wa ajalin musamma, dan batas waktu yang ditentukan. Musamma ajal artinya batas waktu, musamma artinya yang ditentukan. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, adapun orang-orang kafir, amma unziru mu'ridun. Mereka dari apa yang diperingatkan berpaling, atau mereka berpaling dari sesuatu yang mereka diperingatkan darinya. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga yang kita bacakan ini menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah ibadah. Kebenaran itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan semua ada batasnya. Langit ada batasnya. Jika datang waktunya, nanti ajalnya tiba waktunya, maka dia akan hancur. Begitu pula bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Manusia akan binasa dan seterusnya. Dan orang-orang kafir berpaling dari peringatan ini semua. Adapun orang-orang mukmin maka bertakwa, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa qala subhanah. Ayat berikutnya yang keempat disebutkan oleh penulis Ummu Abdillah hafizahullahu taala, beliau mengutipkan ayat wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan kebatilan. Ini dengan kesia-siaan. Tidaklah. Ini semua ayat ini semakna antara beberapa ayat yang kita bacakan. Dan ini menegaskan bahwa memang penciptaan langit dan bumi bukan sia-sia. Ada maksud besar, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, ayat kelima yang terakhir dikutipkan di sini secara umum, ayat kelima, dan setelah ini juga akan ada ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan beberapa permasalahan khusus. Ayat ke-5 disebutkan di sini, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya
kecuali dengan kebenaran. Wa inna sa'ata la'atiyah. Dan sesungguhnya hari kebangkitan, hari kiamat pasti datang. La'atiyah, la ini litakid, pasti. Atiyatun ini datang. Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Surat Al-Hijr ayat 85. Wa fi hadhihi al-adillati bayanun anna Allah khalaqas samawati wal arda li ajli iqamatid din wat tauhid. Dan pada ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang dibacakan ini ada bayan, keterangan, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi untuk menegakkan iqamah ad-din, agama, wat tauhid, dan juga pengesaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada ayat-ayat yang dibacakan tadi itu menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu tidak lepas dari maksud menegakkan agama Allah dan juga menegakkan tauhid, pengesaan. Artinya hanya Allah lah yang menciptakan segalanya, langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Allah pula yang nanti akan menghancurkan semuanya dan mendirikan hari kiamat ataupun hari kebangkitan. Wa hayya'ana subhanahu li amrin azim. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita untuk perkara yang besar. Tidak sia-sia, tapi Allah ciptakan untuk perkara yang besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'buduni, untuk menyembahku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah atau beribadah kepadaku saja. Az-Zariyat ayat 56. Pertanyaannya lagi berikutnya, ibadah yang dimaksud di sini seperti apa? Ibadah itu apa? Wal ibadatu fil lughah, ibadah dalam bahasa adalah al-khudu' wa dhillah, adalah ketundukan dan penghinaan. Tunduk pada sesuatu yang diibadahi dan menghinakan diri padanya. Kita bisa bayangkan kalau ibadah itu maknanya adalah ini, berarti tidak boleh kita menghinakan diri kepada makhluk. Az-zillah ini artinya menghinakan diri. Dan khudu adalah ketaatan yang sempurna. Kenapa tidak boleh kita menghinakan diri pada makhluk? Karena semua makhluk itu hina. Bagaimana kita akan menghinakan diri pada sesuatu yang sama-sama hina? Maka kita akan hanya menghinakan diri pada zat yang mulia, yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bahasa saja, bahwa tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah, karena ibadah artinya secara bahasa adalah menghinakan diri. Seseorang akan membungkukkan badannya, akan meletakkan dahinya di atas tanah, itu menghinakan diri. Maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mulia, pantas untuk kita hinakan diri kepadanya. Dan dialah yang menciptakan kita, dan Allah inginkan dari kita untuk menyembahnya. Yuqalu, kita lanjutkan. Yuqalu tariqun mu'abbad. Dikatakan ini maksudnya secara bahasa. Ketika tadi dikatakan bahwa ibadah itu artinya adalah tunduk dan menghinakan diri. Dari mana kata ibadah itu? Dari kata tariqun mu'abbad. Mu'abbad ini kan dari kata ibadah, abadah. Apa arti tariqun mu'abbad? Tariqun mu'abbad. Tariq adalah jalan yang kita lewati. Syari'. Tariqun, jalan mu'abbad. Arti mu'abbad ay muzallal. Kalau tidak mengerti, ini orang Arab mengatakan tariqun mu'abbad, maksud mereka adalah muzallal, ay muzallal. Muzallal artinya yang dihinakan. Dan semua jalan dihinakan. Maksudnya dihinakan, maksudnya adalah diinjak. Tidak ada jalan yang tidak diinjak, dan tidak ada jalan
yang tidak merendahkan diri di bawah. Muzallal, zalil, hina. Dia menjadi jalan karena dia di bawah, kita injak dia. Seperti itu penggambaran daripada kata ibadah, karena asal kata mu'abbad, yani ibadah itu adalah muzallal atau zalil. Itu secara bahasa. Kemudian kita perlu tahu juga apa ibadah secara istilah. Sekali lagi kita membahas ini karena kita harus bertakwa kepada Allah yang akan menyelamatkan kita di akhirat, dan juga kita harus beribadah kepada Allah. Realisasi dari takwa itu adalah ibadah. Itu yang sedang kita bahas sekarang. Wafil istilah, sekarang kita ingin tahu dalam istilah syariat yang disebut ibadah itu apa. Arrafaha Syekhul Islam di ta'rif, diberi definisi. Arrafaha, bacaannya di sini arrafaha, bukan arafaha. Kalau arafaha berarti mengetahuinya, tapi kalau arrafaha dengan ra yang bertasydid artinya adalah diberi ta'rif atau diberi pengertian atau definisi. Arrafaha Syekhul Islam, diberi definisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksudnya Syekhul Islam fi kitabihi Al-Ubudiyah, dalam kitab beliau kecil dengan judul Al-Ubudiyah. Di situ beliau menyebutkan tentang arti daripada kata ibadah. Apa itu? Bi annaha, bahwa ibadah adalah ismun jami', satu kata yang mencakup, jami', lima yuhibbuhullah wa yardah, terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai, minal aqwali wal a'mal, dari ataupun berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang tampak dan yang tidak tampak, atau yang batin, yang lahir ataupun yang batin. Kita ulang lagi. Menurut Syekhul Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Ubudiyah bahwa ibadah yang dimaksud bermakna secara istilah syariat ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Dia adalah satu kata yang mencakup terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhai, berupa perkataan dan juga perbuatan yang tampak dan yang tidak tampak. Jadi ada perkataan yang tampak, ada perkataan yang tidak tampak, ada perbuatan yang tampak dan ada perbuatan yang tidak tampak. Kata hati, kita dalam bahasa Indonesia juga mengatakan kata hati, berarti hati berkata tanpa didengar karena ada di dalam dada. Perbuatan juga sama. Sombong misalkan. Seseorang tuh sombong itu maksudnya apa? Di dalam hati sombong itu, dia menolak kebenaran dalam hatinya misalnya, maka itu tidak tampak. Tapi kalau yang tampak mengerti kita. Ketika seseorang merendahkan orang lain misalnya, kita katakan dia sombong dan tampak perbuatan itu. Tapi ketika suka dipuji misalkan, nah itu adalah perbuatan hati yang tidak tampak. Nah, itulah semuanya itu, yakni maksudnya ibadah itu adalah apa saja yang Allah cintai dan ridhai. Artinya ada perbuatan yang Allah ridhai sebagaimana ada perkataan yang Allah ridhai, yang tampak dan tidak tampak. Dan ada perbuatan yang Allah tidak sukai dan Allah tidak ridhai, baik berupa kata-kata ataupun perbuatan. Maka apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita katakan haruslah mencari cinta Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ibadah. Maka dengan pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, kita tidak memahami ibadah itu hanya sekedar ruku dan sujud, hanya sholat maksudnya, atau tidak hanya juga hanya sekedar puasa atau berhaji. Ini perbuatan-perbuatan yang jelas dia adalah ibadah mahdhah, ibadah yang jelas. Tapi ibadah adalah lebih luas daripada itu semua. Dan patut kita hafalkan kalimat ini ataupun definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Mudah-mudahan talibat semua menghafalkannya, dan seharusnya memang dihafalkan
karena bisa saja juga kita tanyakan ini nanti, makna al-ibadah fil istilah. Apa arti daripada ibadah dalam istilah? Jawabannya bisa dengan ta'rif ataupun definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'malil zahirati wal batinah. Kalian lihat di terakhir itu ada alif dan ada ha. Alif dan ha itu singkatan dari kalimat atau kata intaha. Intaha artinya selesai. Maksudnya demikianlah perkataan Syekhul Islam. Kutipannya sampai di situ maksudnya. Karena penulis di sini mengutip perkataan Syekhul Islam. Perkataannya sampai di situ, intaha. Talibati al-fadilat, hafizakunallahu jami'an. Sepertinya kita hanya cukupkan sampai sini saja. Artinya hari ini kita membaca halaman 13. Qara'na as-safhata as-thalithata asyarah. Wahia al-adillatu ala wujubi at-taqwa wa ala wujub al-ibadah lillahi azza wa jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa diamalkan. Karena sekali lagi materi kita ini adalah adab akhlak, etika. Dan adab akhlak itu tidak kita pahami hanya sebagai hubungan antara manusia dengan manusia, tapi yang paling utama adalah hubungan antara manusia dengan Allah, dan nanti adab akhlak yang lainnya terhadap Rasul, malaikat, dan semuanya ada adab akhlaknya. Dan kita masih di sini pembahasan ikhlas, pembahasan takwa, pembahasan ibadah ini adalah etika, adab, sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang paling utama. Jadi mungkin ada yang menjadi pertanyaan pada dirinya, ini pelajaran adab akhlak, tapi kok pembahasannya ibadah dan seterusnya. Maka jawabannya adalah adab akhlak yang paling utama, yang paling tinggi adalah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Wa ana ashkurukunna ala husni al-istima' wa husnil faham. Barakallahu fikunna jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.